Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Madu TV dimanapun Anda beraktivitas pada hari ini? Senang sekali saya Zanzabella akan menemani Anda dalam Wani Talk, tentunya dengan informasi yang menarik untuk Anda simak. Dan seperti ini, hari ini kita tidak sendirian, sudah ada 3 narasumber yang sudah terhubung secara virtual. Hari ini istimewa sekali, kita akan membahas bagaimana peran dari bidang penyiaran dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Tentunya dari berbagai aspek. Bidang penyiaran ini berkaitan dengan media massa di mana peran sertanya salah satunya adalah penyampai informasi. Informasi yang bisa mendorong bagaimana masyarakat atau khalayak ramai untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk Provinsi Jawa Timur yang tentunya semakin sejahtera. Untuk itu saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, beliau merupakan PLT Kadis Kominfo Jawa Timur, Bapak Dr. Hudiono. Assalamualaikum, Cak Hud. Ini panggilan akrabnya nih Cak Hud ini. Assalamualaikum Cak Hud. Baik. Oke, kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber berikutnya. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Bapak Rohani Siswanto SE. Assalamualaikum Pak Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semangat, siap. Berikutnya, beliau merupakan Ketua KPID Jawa Timur, Bapak Immanuel Yosua, MIKOM MH. Salam semangat Pak Yosua. Assalamualaikum, salam semangat, salam sehat, selamat pagi Mbak. Juga siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sudah bersama dengan 2 narasumber, tentunya nanti Cak Hud ya. Ini beliau nanti akan juga bergabung di tengah-tengah kita semua, membahas bagaimana kemudian penyiaran, mungkin juga kaitannya dengan media massa dalam pembangunan yang ada di Jawa Timur. Tapi sebelum itu, ini tentunya masyarakat juga sangat menarik, antusias, dan juga semangat. Kalau bicara bidang penyiaran ini, media massa kan inginnya bisa menjadi media yang bisa menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat, yang bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, terutama dalam hal pembangunan. Tetapi kalau misalkan melihat saat ini, apalagi sudah ada media baru dan lain-lain, apa mungkin penilaian dari sudut pandang masing-masing narasumber terkait hal ini? Mungkin yang pertama saya ke Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Pak Rohani. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk pemirsa Madu TV dimanapun berada. Yang pertama, melihat dari judul yang disampaikan terkait dengan partisipasi media, khususnya terkait dengan pembangunan. Tentu kita harus memahami dulu apa itu pembangunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan pembangunan, khususnya pembangunan nasional, adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kita tahu bahwa tujuan bernegara sudah dimaktubkan di dalam hal ini yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berbagai segenap kepentingan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan segala. Ada 4 tujuan bernegara di situ. Artinya kalau kita melihat di dalam undang-undang itu tidak menyebut bahwa pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah, pembangunan itu dilaksanakan oleh DPRD. Tetapi pembangunan itu dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting jika kita kemudian integrasikan dengan Undang-Undang PES, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, bahwa di pasal 3 khususnya bahwa salah satu kemudian fungsi PES itu adalah kontrol sosial. Kemudian yang kemudian di pasal 6-nya disebutkan bahwa peranannya khususnya di huruf D itu lebih spesifik lagi mengatakan bahwa peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Artinya kalau kita kemudian mengkorelasikan antara undang-undang terkait dengan pembangunan nasional kemudian dengan fungsi pers sendiri, sebenarnya kemudian partisipasi ini menjadi sebuah kewajiban. Karena apa? Kita ketahui bersama banyak sekali kemudian kita melihat kita ini di dalam
melaksanakan sistem perencanaan pembangunan daerah khususnya saat ini itu sudah terpatri dalam pandangan saya di anggota DPRD sudah 3 periode, sudah semakin kaku. Mohon maaf Pak Rohani, suaranya agak sedikit terputus, Ya. mungkin bisa dibantu, ada Ya. mikrofonnya mungkin boleh dibantu di unmute. Sudah saya, halo, bisa didengar? Halo, Sakit, Pak? halo, bisa didengar? Bisa, Baik, Pak. Pak, sudah. Ya, jadi dalam pandangan saya bahwa sistem kita di dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ini sudah sangat kemudian mungkin tertata, tapi menurut saya semakin kaku. Kita ketahui misalnya ketika kita melaksanakan musrenbang itu harus 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya menentukan prioritas dan segala macam. Dengan kemudian orang-orang yang kemudian sampai dengan saat ini saya melihat partisipasi langsung dari publik terhadap proses perencanaan pembangunan itu hanya orang-orang tertentu. Nah, disitulah kemudian peran media itu diperlukan. Musrenbang desa, mungkin RT RW dan segala macam, sampai dia dibawa ke musrenbang nasional. Orang-orangnya sudah itu saja. Padahal mungkin dalam sudut pandang masyarakat itu kemudian mungkin banyak sisi prioritas yang lain yang lebih penting. Ini kembali lagi pada kepentingan pemerintah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, itu kemudian berbeda-beda. Sehingga kemudian banyak kita saksikan musrenbang itu tidak menghasilkan benar-benar prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita bisa melihat ketika sudah musrenbang bertahun-tahun masih banyak kemudian jembatan yang miring-miring, yang kemudian itu diekspos oleh media dan kemudian menjadi sebuah hal yang kemudian waktu itu juga menjadi prioritas dari pemerintah daerah. Disitulah menurut saya peran pers ini diperlukan karena semakin lama kita akan kemudian sampai dengan saat ini terus terang kita tidak melihat bahwa progres partisipasi masyarakat ini benar-benar menjadi bagian yang prioritas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Saya pikir itu. Terima kasih, Mbak. Baik Pak Rohani, tadi menarik ketika disampaikan kemudian kalau melihat saja contoh musrenbang, sepertinya hanya itu saja dalam tanda kutip yang mengambil peran serta, dan di sini adalah peran dari bidang penyiaran untuk menginformasikan kepada masyarakat halayak lebih umum yang mungkin akan bisa mengambil peran yang kosong. Jadi mereka bisa mengisi partisipasi apa, mungkin mulai dari lingkup sekitar mereka, sehingga bagaimana kemudian secara luas di Jawa Timur untuk melaksanakan pembangunan di sektor-sektor tertentu seperti itu. Kalau menurut Pak Yosua, nah ini tentu mungkin memiliki perspektif yang berbeda. Baik, Mbak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Rohani ini sangat pas, dan saya kira beliau ini sudah sangat layak untuk tambah lagi 1 periode, Pak. Jangan naik dulu, Pak, di Jawa Timur aja. Kenapa? Perspektif anggota DPRD, mohon maaf Pak, saya terus terang tidak semuanya seperti beliau dan butuh jam terbang ya Pak ya. Nah, jadi begini, bagaimana pelibatan media di dalam proses pengawalan perencanaan pembangunan hingga nanti evaluasi ini saya kira menjadi peran penting. Tetapi hari ini ada kecenderungan yang disampaikan beliau tadi, pemerintah daerah dan kelompok-kelompok kepentingan ini tidak bisa membedakan apakah dia negarawan, apakah dia politikus, sehingga media cenderung diberangus. Kemarin Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur ini menyedihkan itu, kalau nggak salah 5 besar terbawah di Indonesia. Tetapi kami KPID melihat bahwa partisipasi lembaga penyiaran, ya kami lihat lembaga penyiaran ini sebagai salah satu elemen sosialisasi ini sudah sesuai dengan fungsi dari lembaga penyiaran sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di mana lembaga penyiaran ini atau penyiaran punya fungsi yang pertama ini fungsi perekat sosial, kemudian juga kontrol sosial, juga fungsi hiburan, fungsi pendidikan, dan juga fungsi-fungsi lain yang memang dalam rangka untuk peningkatan kualitas masyarakat, dan tentunya ini pembangunan. Dan terkait dengan media baru, jadi media terestrial, TV dan lain masih punya kekuatan. Yang pertama, media baru ini proses verifikasinya masih panjang.
Sehingga survei membuktikan bahwa sebetulnya ketika orang mau bertanya, di manakah sebetulnya orang melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi di tengah hoax, itu ketemunya adalah di media penyiaran, baik TV maupun radio. Jadi kalaupun orang mau melihat sosmed sana sini, mereka ini akan nanti larinya ngeceknya itu kemana? Ngeceknya ini adalah ke lembaga, ke media resmi, media massa resmi. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah berputus asa. Yang kedua, sebagai suatu entitas berbadan hukum, lembaga penyiaran ini punya dasar untuk berpartisipasi dalam pembangunan seperti disampaikan oleh Pak Rohani. Selama ini Diskominfo Jawa Timur juga saya kira sudah melibatkan kawan-kawan media di dalam proses sosialisasi program pemerintah. Nah, ini hal-hal yang memang harus dioptimalkan untuk ke depan, Mbak. Jadi saya optimis Jawa Timur ini bisa kondusif dalam kegentingan kegaduhan apapun tidak terlalu besar. Ini karena kawan-kawan media ini bisa diajak diskusi. Tinggal yang disampaikan oleh Pak Rohani tadi, bagaimana mereka dilibatkan dalam partisipasi sejak awal. Misalnya dalam musrenbang itu, di situ unsur media itu dilibatkan. Sampai hari ini Pak Rohani, kami KPID Jawa Timur ini nggak pernah dilibatkan di dalam proses musrenbang, padahal kami yang tahu kondisi pemetaan wilayah di Jawa Timur terkait dengan media penyiaran. Nah, ini sekalian nyambat ini Pak Rohani. Ya. Baik. Demikian, Mbak. Siap, ini penjelasan yang komprehensif. Sebenarnya dua dari narasumber perspektif ini tentu akan melibas habis materi pagi hari ini. Tetapi Pak Rohani dan juga Pak Yosua, ada statement yang mungkin banyak beredar pada masyarakat yang tentunya sebenarnya ini sudah isu lama. Tapi nggak apa-apa isu lama. Ini sebelum 2022 berakhir, mungkin 2023 nanti akan ada evaluasi atau sesuatu. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu, akan ada yang lewatnya satu ini, tetaplah bersama kami.